Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita masih di muqaddimah pembahasan dari bab ke-35, yakni minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah adalah sabar dalam menerima segala takdirnya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana kedudukan sabar di dalam agama kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga sudah menjelaskan 3 jenis kesabaran, bahwa sabar itu mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan melaksanakan kewajiban ataupun menjalankan yang sunnah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah, atau sabar ketika kita menghadapi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan dari 3 jenis kesabaran ini yang paling istimewanya adalah sabar ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Level keduanya sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang menimpa. Kemudian terakhir kita membahas tentang sikap manusia saat mereka mendapatkan musibah. Sikap manusia di dalam menghadapi musibah. Ada 4 sikap atau 4 keadaan manusia di dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya. Kita sudah bahas 1. Apa itu? Yakni mereka yang tasakhut, yang murka atau marah ketika mendapatkan musibah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, musibah itu bisa menimpa apapun. Musibah itu bisa menimpa apapun. Ada musibah zahir, ada musibah batin.
Ada musibah terkait dengan dunia kita. Ya, dunia ini di dalamnya mencakup harta, kehormatan, kemudian terkait dengan jasad kita, terkait dengan kehidupan pribadi kita, ataupun terkait dengan pasangan hidup kita, terkait dengan anak-anak kita. Nah, ini musibah-musibah duniawiyah. Taib. Kemudian ada musibah diniyah. Ada musibah diniyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, keadaan yang pertama adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah ini, mereka tasakhut, marah, murka. Kemarahan dan kemurkaan mereka ini mereka tampakkan ya pada lisannya, pada hatinya, juga pada anggota badannya. Kemarahan di dalam hati adalah ketika dia benci kepada takdir Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi dirinya dengan musibah tersebut. Waliyadzu billah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Ya, orang bisa marah dengan hatinya ketika mendapatkan musibah, ya saat dia kemudian suudzon kepada Allah, tidak menerima, ya alias dia benci kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kemarahan itu bisa tampak juga pada lisannya. Seperti misalkan dia mencaci maki waktu atau zaman. Ya, saat dia tertimpa musibah kemudian dicaci maki waktunya. Ini hari yang apes bagi saya. Ini bulan sial bagi saya. Ini tahun kesialan. Atau kalimat-kalimat yang semisal, yang menggambarkan bahwa lisannya tidak sabar, lisannya murka, ya saat dia tertimpa musibah. Atau mungkin dia mencela tempat. Ini tempat sial, ini tempat yang barakallahu fikum, ya. Sebagian orang mengatakan, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tempat kesialan atau tempat di mana dia mendapatkan kerugian dan lain sebagainya. Kemudian juga kemarahan itu bisa dia tampakkan pada anggota badannya. Nabi mencontohkan, ya, misalkan menampar-nampar pipi, man lathamal khudud wasyaqqal juyub, orang yang mengoyak-ngoyak bajunya, merobek-robek saku bajunya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, misalkan dia memukul-mukulkan kepalanya. Barakallahu fikum. Ini semua gambaran ketidaksabaran, alias orang ini murka, marah saat tertimpa musibah. Maka Nabi SAW memperingatkan dengan peringatan keras, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lafamal khudud, ya orang-orang yang menampar-nampar pipi, wasyaqal juyub, mengoyak-ngoyak bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia berteriak histeris, menyeru, ya mengungkapkan kalimat-kalimat yang biasa diungkapkan, dilontarkan oleh orang-orang jahiliyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu gambaran ketidaksabaran. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ada di kelompok pertama ini. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah justru dia malah marah-marah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, kelompok yang kedua, nah kelompok yang pertama ini, musibah itu bagi dirinya itu menjadi tambahan musibah. Artinya dia tidak bisa mengambil ibrah dari musibah yang menimpa dirinya. Seharusnya musibah bagi orang-orang beriman
musibah bagi ahli tauhid itu adalah peluang untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita singgung. Pahala sabar itu apa? Pahala sabar itu apa, ikhwan? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa batasan. Ada 3 ya yang pahalanya tanpa batasan. Yang pertama ibadah puasa, yang kedua sabar, kemudian yang ketiga menjadi pemaaf. Itu pahalanya tanpa batasan. Nah, seharusnya bagi orang-orang beriman, musibah itu adalah peluang untuk dia mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari kesabaran. Nah, bagi kelompok pertama ini, musibah itu menjadi musibah yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Musibah itu tidak menyenangkan, ya. Manusia menyebutnya dengan takdir buruk. Begitu kan? Nah, bagi kelompok pertama ini, para hadirin, dia mendapatkan dua musibah sekaligus. Ketika dia mendapatkan musibah di dunia, kemudian dihadapi dengan marah-marah, membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, merasa dizalimi oleh Allah, maka pertama dia mendapatkan musibah di dunia. Yang kedua, jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka musibah itu akan berbuah musibah di kehidupan akhirat. Artinya musibah di atas musibah. Tentu musibah yang dia dapatkan setelah nanti mati, dia disiksa di alam kubur, dia disiksa di dalam siksa api neraka, itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada musibah yang dia alami ketika di dunia. Wal iyadzubillah. Ini serugi-ruginya manusia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tahan lisan, tahan hati, tahan anggota badan kita saat kita tertimpa musibah, sekecil apapun musibah itu. Nah, termasuk ketika misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasangan kita, itu musibah bukan, ikhwan? Antum pernah mendapati pasangan antum tidak sesuai keinginan dan harapan antum? Pernah mendapati? Jujurlah padaku. Pasti pernah, begitu ya. Walaupun kadarnya masing-masing berbeda gitu ya. Ada yang hari-hari dia dapati gitu ya. Ini kalau hari-hari keterlaluan. Ya seminggu sekali mungkin ada lah. Hal-hal yang bikin kita ini emosi gitu ya. Ada mungkin yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Ya biasa. Ya, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita dalam rumah tangga, ini bukti bahwa kita pertama sedang di dunia, bukan sedang di surga. Ya. Kemudian yang kedua, itu pertanda bahwasannya pasangan kita itu bangsa manusia, bukan malaikat. Jadi bukan masalah ketika terjadi masalah di rumah tangga. Yang masalah itu ketika kita salah di dalam menyikapinya. Nah, itu bagian dari musibah. Sekecil apapun musibah itu, hatta syaukah yushaquha, sampai duri yang menusuk kaki kita, itu musibah. Maka harus disikapi dengan sabar. Jangan disikapi dengan marah-marah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemarahan itu ya sumber masalah. Kalau orang dapat masalah kemudian dia hadapi dengan kemarahan, maka itu masalah baru. Coba perhatikan kejadian-kejadian yang mengerikan, itu banyak yang pemicunya itu adalah kemarahan. Ada pembunuhan, ada kecelakaan, ada bencana, ada penyakit. Banyak yang kemudian ternyata usut punya usut, sumber masalahnya adalah orang ini suka marah-marah. Ya, suka marah-marah. Makanya ya mohon maaf ya, orang suka marah-marah itu identik dengan apa?
penyakit. Ya gampang tua, kata orang darah tinggi, kan begitu. Ya, si fulan itu darah tinggi. Ini biasanya kalimat ini diungkapkan untuk orang siapa? Untuk orang yang bagaimana? Orang yang suka marah-marah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok pertama. Semoga Allah jauhkan kita dari sikap ini. Yang kedua, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kelompok manusia yang kedua adalah as-sabirun. Mereka yang ketika mendapatkan musibah, mereka bersabar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sabar ini lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi marah-marah, kemarahannya bisa ada di hati, di lisan, dan juga di anggota badannya. Maka yang sabar berarti orang-orang yang mampu menahan hatinya. Para hadirin, orang yang sabar ini bukan berarti ya dia senang-senang saja ketika mendapatkan musibah. Tidak. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang dia rasakan ketika mendapatkan musibah. Ketika dia menerima takdir buruk. Namun orang sabar ini dia mampu menahan. Makanya sabar ketika dijelaskan oleh para ulama secara bahasa artinya al-habsu, atau juga dengan ungkapan lain al-imsak, menahan. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang sedang menahan. Berat gak ikhwan? Kerjaan nahan-nahan itu berat gak? Berat tidak ikhwan? Ini berapa beratnya kalau ditimbang? Mungkin hitungan gram saja gitu ya. Nggak sampai sekilo ini. Ini ringan. Tapi coba antum tahan kayak gini 1 jam. Jadi berat nggak? Jadi berat. Jadi berat ikhwan. Kita disuruh mangap misalkan, buka mulut. Kalau hitungan detik mungkin ringan. Tapi kalau suruh buka mulut 1 jam, berat nggak? Berat. Jadi urusan menahan ini bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Makanya kata para ulama, as-sabru murrun fi madzaqatihi. Sabar itu rasanya pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya, akan tetapi akhir dari kesudahannya, akibat dari kesudahannya lebih manis daripada madu. Maka sabar itu al-habsu. Maka kata para ulama, as-sabirun, orang-orang yang sabar itu bukan berarti dia senang-senang saja ketika dapat musibah. Enggak. Ada sesuatu yang dia rasakan ini tidak menyenangkan. Namanya takdir buruk. Namanya musibah. Namun orang sabar itu mampu menahan. Dia tahan hatinya untuk tidak tasakhut. Kemudian dia tahan lisannya untuk tidak berkata-kata kecuali yang mendatangkan ridhonya Allah. Berat ikhwan. Tapi dia tahan lisannya. Makanya orang-orang sabar itu nanti akan datang penjelasannya. Idza asabathum musibah qalu, yang keluar dari lisannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat memang, tapi dia tahan lisannya, ya, sehingga dia tidak mengungkapkan, tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan ridha Allah. Dia tahan hati untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak gelisah. Kemudian dia tahan ya lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah. Kemudian dia menahan anggota badannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti tadi nampar-nampar pipi, merobek baju. Perbuatan-perbuatan yang menggambarkan orang ini tidak sabar. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kelompok pertama yang menghadapi musibah dengan kemarahan, ini hukumnya apa? Haram, termasuk dosa besar. Terancam tidak masuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemudian yang kedua menghadapi musibah dengan kesabaran, hukumnya apa? Hukumnya apa, ikhwan?
wajib. Hukumnya wajib. Dan ini kadar minimal. Menghadapi musibah itu kita mesti sabar. Kewajiban orang yang diuji dengan musibah adalah sabar. Ketika dia tidak sabar, maka dia berarti meninggalkan yang wajib. Ya hukumnya dosa. Taib. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ridho. Jadi ketika mendapatkan musibah, dia ridho. Maksudnya apa? Ridho itu apa, ikhwan? Ada Pak Ridho di sini? Ridho sudah jadi bahasa kita. Ridho itu apa kalau didefinisikan? Tapi paham kan? Makna ridho paham kan? Saking pahamnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Taib. Ya ridho itu lega hati, lapang hati. Begitu kan? Orang ridho itu ya lapang hatinya. Nah, kelompok ketiga ini, orang yang ketika mendapatkan musibah, dia sikapi dengan ridho, yakni lapang hatinya dengan musibah yang menimpa dirinya. Dia betul-betul ridho. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, seakan-akan dia itu tidak tertimpa musibah. Seakan-akan dia tidak tertimpa musibah. Nah, para ulama merinci ridho di sini ada dua. Ada ridho yang hukumnya wajib ketika mendapat musibah. Ada ridho yang hukumnya sunnah. Yang pertama, kalau yang dimaksud ridho itu adalah ridho terhadap ketetapan takdir Allah yang menakdirkan dia tertimpa musibah, ini hukumnya apa? Wajib. Wajib. Kita ridho terhadap ketetapan takdir Allah. Adapun ridho terhadap zat musibahnya, apakah ditinggal mati, apakah penyakit, apakah hilangnya harta, apakah kemudian dirusak kehormatan kita sama orang lain, kita dizalimi, kita ditipu, barakallahu fiikum. Zat musibahnya, ridho terhadap zat musibahnya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi ridho di dalam menghadapi musibah bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ridho terhadap takdir Allah yang kemudian Allah menakdirkan menimpakan musibah kepada dirinya, ini hukumnya wajib. Adapun ridho terhadap zat musibahnya, ini hukumnya sunnah. Artinya kalau orang itu ridho terhadap zat musibah seolah-olah dia tidak mendapatkan musibah, ini berarti levelnya di atas orang sabar. Karena dia tidak hanya mendapatkan pahala wajib, tapi juga mendapatkan pahala sunnah. Mungkin ini 1001. Wong sabar saja berat. Ya tidak ikhwan? Untuk sabar berat tidak? Berat. Terutama sabar ya di dalam keistiqomahan. Ngaji kayak gini tuh yang berat apanya? Istiqomahnya kan. Sabar untuk istiqomah. Ngaji, belajar, duduk ya. Menuntut ilmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sabar untuk istiqomah. Sabar dengan pembawaan guru kita. Nah ini berat tentunya. Jadi untuk sabar saja, Masya Allah, kita mesti mencurahkan segenap jiwa raga kita untuk dinilai oleh Allah sebagai sabirin. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak menutup kemungkinan ketika kualitas iman seseorang sangat luar biasa, dia bisa ada di level yang ketiga ini. Dia ridho ya terhadap zat musibah, lapang hatinya seolah-olah dia tidak
mendapatkan musibah. Nah, ini sesuai dengan kadar iman masing-masing. Dan pada dasarnya, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu kalau sadar, selalu meyakini bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Ketika dia mendapatkan musibah itu, insya Allah ringan bagi dirinya. Kenapa orang itu merasa berat ketika mendapatkan musibah? Kenapa ikhwan? Berat ketika mendapatkan musibah hanya untuk sekedar sabar saja berat. Kenapa? Di antara sababnya karena orang itu merasa memiliki. Ya kan? Orang kalau sudah merasa memiliki, oh ini berat. Sehat itu milik siapa ikhwan? Milik Allah. Kalau Allah takdirkan kita sakit, tentu setelah kita ikhtiar untuk sehat, berdoa, berlindung kepada Allah dari segala macam penyakit, tapi Allah tetap takdirkan kita punya penyakit. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka kalau orang sadar, ya Allah sehat itu milikmu, anugerah darimu. Ketika dia diberi sakit, ya itu kan mau-maunya Allah. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan nikmat sehat. Ketika Allah kemudian mengujinya dengan sakit, dia tidak akan menggerutu. Dia tidak akan keluh kesah. Toh jasad ini dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya milik Allah. Makanya kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un disebut oleh para ulama ini tasliyah, hiburan hati. Karena hati kita terhibur kalau kita yakini segala sesuatu yang ada pada diri kita itu milik Allah. Ini mudah, ringan hidup ini. Kenapa hidup ini kemudian dianggap ribet? Hidup ini dirasa susah, berat. Karena itu manusia semuanya merasa memiliki. Ya. Pangkat ini milik dia, kekuasaan ini milik dia, harta ini milik dia. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika diuji dia oleh Allah sedikit saja, susah untuk bersabar. Itu ya. Antum punya istri antum tuh milik siapa ikhwan? Milik siapa? Dulu kita punya istri enggak ikhwan? Terus tiba-tiba sekarang ada di depan kita istri kita. Itu pemberian siapa? Apakah hasil kerja keras kita sendiri? Enggak. Itu murni nikmat dari Allah. Jodoh itu kan nikmat. Orang mungkin merasa tampangnya pas-pasan gitu ya. Tapi alhamdulillah cepat laku. Banyak yang ganteng-ganteng sampai sekarang masih jomblo. Artinya luar biasa ini. Antum dimudahkan punya istri itu nikmat dari Allah. Kalau kemudian istri antum lebih duluan meninggal dunia, ya enggak usah marah-marah. Ya tidak? Biasanya siapa Pak yang duluan meninggal? Siapa Pak? Kalau bapak-bapak jawabnya istri duluan Ustadz, biar saya bisa kawin lagi. Kalau ditanyanya di majelis ibu-ibu, pasti dia jawab suami duluan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah mesti di antara kita ada yang duluan, begitu kan? Apakah suami ataukah istri? Walaupun ada ya kata orang cinta sejati sehidup semati. Ada yang model gitu Pak. Jadi matinya barengan. Matinya barengan. Bahkan banyak kisah-kisah menakjubkan ya. Ada suaminya meninggal dunia jam sekian, sejam berikutnya istrinya meninggal. Kata orang ini cinta sehidup semati. Tapi itu asli, artinya bukan bunuh diri. Dan semuanya seperti itu. Ada orang kehilangan harta, waliyadzubillah, misalkan kebakaran, dia dizolimi gitu ya, menyewakan mobil ada sekian unit, ternyata semuanya dibawa kabur. Kalau orang itu punya konsep innalillah wa inna ilaihi raji'un, sudah tenang hatinya. Wong dulu kita juga nggak punya mobil kok. Jadi, kenapa harus kemudian berat sampai kemudian terpuruknya itu berbulan-bulan? Kata orang susah move on. Rugi sendiri kita.
rugi sendiri. Kenapa? Ya dulu kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita bawa dulu ketika kita masuk ke alam dunia ini? Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Hidup kita dari awal sampai akhir itu nikmat dari Allah. Fasilitas kehidupan, harta kah, pasangan kah, anak-anak kah, semua kan pemberian dari Allah. Maka ikhwati fiddin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sebetulnya tasliyah, hiburan hati. Kalau orang membacanya, tenang hatinya. Tenang hatinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang ketiga ya, ridha terhadap zat musibah, itu hukumnya sunnah. Yang keempat, nah ini yang lebih tinggi lagi levelnya. Yang keempat siapa? Mereka yang bersyukur kepada Allah saat tertimpa musibah. Teladan kita dalam masalah ini ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi itu, kata Ibunda Aisyah, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, maka beliau mengucapkan apa? Sama-sama tahmid. Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi ucapan Nabi ini bukan sekedar ucapan lisan, namun ucapan yang tentu disertai dengan iringan hati, ya, dari seorang yang punya kualitas iman yang paling tinggi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah tingkatan yang paling tinggi di dalam menghadapi musibah. Dia mensyukuri musibah yang menimpa dirinya. Baik para jamaah, orang yang ada di level ini, itulah yang disebut dengan abdan syakuron, hamba yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mindsetnya itu, pola pikirnya, cara pandang di dalam memandang hakikat musibah itu bukan seperti manusia pada umumnya. Tapi cara pandangnya adalah cara pandang man yahumul akhirah, orang-orang yang memang ambisinya kepada keselamatan dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, mereka orang-orang yang memandang bahwa musibah dunia itu segede apapun, sebesar apapun, sejatinya adalah kecil dibandingkan dengan musibah agama. Ya kan? Musibah dunia itu tidak lebih besar daripada musibah agama. Ikhwan, ada orang kehilangan semua hartanya, tidak tersisa kecuali baju yang nempel di badannya. Istrinya, anak-anaknya hilang semua, musnah semua, harta bendanya musnah semua. Tersisa dirinya saja. Artinya dia sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Ini tidak lebih besar musibah ini dibandingkan lepasnya iman dan Islam dari jiwa dan raganya. Kenapa? Karena musibah agama itu lebih besar. Musibah dunia, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan musibah agama, musibah di kehidupan akhirat nanti tidak ada apa-apanya. Makanya kan di akhirat nanti didatangkan orang yang paling belangsak hidupnya di dunia, paling susah hidupnya di dunia, ujian demi ujian, musibah demi musibah. Kemudian dia didatangkan dan dicelupkan ke surga barang sesaat. Kemudian diangkat lagi, ketika itu dimintai testimoninya. Apa yang kau rasakan? Apakah engkau merasakan kesusahan walaupun sedikit? Jawabannya apa? Tidak sama sekali. Jadi musibah yang seumur hidup dia alami ketika di dunia lenyap seketika di saat dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang paling senang hidupnya di dunia didatangkan, kemudian disuruh masuk ke dalam neraka, setelah itu dikeluarkan lagi, ditanya, apakah engkau merasakan kesenangan walaupun sedikit saja? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Artinya apa?
puluhan tahun dia di dalam kemewahan, kesenangan, keberlimpahan, barakallahu fikum, ternyata lenyap seketika saat dia disiksa di dalam api neraka. Artinya musibah dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, hilangnya dunia, bahkan hilangnya jiwa raga kita itu tidak lebih dahsyat daripada hilangnya keimanan yang ada pada diri kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini levelnya orang-orang yang istimewa, ya. Mereka yang cara pandangnya terhadap musibah itu adalah cara pandangnya orang-orang yang punya kualitas iman. Dia memandang musibah itu bukan hanya zat musibahnya saja, tapi jauh ke depan, ya, yang semuanya berorientasi kepada keselamatan dan kebahagiaan kehidupan akhiratnya. Dia yakini bahwa ini sekedar musibah dunia. Musibah dunia ringan dibandingkan dengan musibah agama dan musibah di akhirat. Kemudian dia juga melihat, memandang bahwa di balik semua musibah ini ada beragam fadilah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, pahala yang tanpa batas, gugurnya dosa-dosa kita, kan begitu. Itu ke situ sudah, cara pandangnya ke situ. Sehingga dia mampu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ditimpa musibah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini penting ya. Cara pandang itu sangat menentukan sikap kita. Orang itu bahagia dan susah itu kan sebetulnya urusan pikiran saja. Gitu. Apa yang sebetulnya dia yakini di dalam pikirannya, di dalam hatinya, kan begitu. Orang sedang susah, sedang terpuruk, seketika itu juga sebetulnya dia bisa langsung bahagia. Tinggal geserin saja pola pikirnya, keyakinan hatinya, begitu ya. Makanya seorang mukmin itu dia punya harapan besar. Di samping itu juga dia punya rasa takut, sehingga ini menyeimbangkan kehidupannya. Maka kalau dia mendapatkan musibah, tidak selama-lamanya bersedih. Demikian pula ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak tertipu dengan kesenangan, tapi diimbangi dengan rasa takutnya, dan demikian seterusnya. Itu yang menstabilkan jiwa raganya, menstabilkan psikisnya, menstabilkan hidup dan kehidupannya di dunia ini. Senangnya tidak menjadikan dia sombong, kemudian ya susahnya tidak menjadikan dia frustasi. Barakallahu fikum. Maka ya, belajar akidah ini sebetulnya adalah belajar tentang urusan hati. Ya, bagaimana kita punya pola pikir, keyakinan yang benar tentang hakikat daripada kehidupan ini. Ya, karena pada dasarnya semua bersumber dari jiwa kita, dari hati kita. Ya, pantas kalau kemudian para ulama menyatakan tazkiyatun nufus terbesar itu adalah akidah tauhid. Tazkiyatun nufus yang terbesar, yang paling mendasar itu adalah akidah tauhid. Karena orang kalau punya akidah yang lurus, punya tauhid yang benar, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang akan menjadikan hidupnya tumakninah secara lahir, secara batin. Tumakninah di dunia, tumakninah juga nanti di kehidupan barzahnya, tumakninah sampai di kehidupan akhiratnya. Dan itu sumber kebahagiaan. Ya, sumber kebahagiaan. Maka orang-orang yang belajar akidah, ya, ketika dia tertimpa musibah, itu dia punya pola pikir yang baik dan benar, lurus. Ya. Makanya ya mungkin ketika benturan pertama dia mendapatkan musibah, ya, ada sesuatu yang mungkin memberikan pengaruh kepada hatinya, tapi dia langsung bisa membelokkannya sehingga ada kembali di jalur yang lurus, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bahagianya orang yang hidupnya seperti itu. Saat misalkan dia terpuruk karena dizolimi, atau misalkan dihancurkan kehormatannya oleh orang lain, ya dia tidak akan terpuruk. Apalagi kemudian susah move on, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, wal iyadzubillah. Kenapa? Karena saat itu juga dia bisa kemudian mengklikkan hatinya, menggeserkan hatinya, ya supaya dia tidak menerima kezaliman orang itu. Kan gimana kitanya? Orang sehebat apapun menzalimi kita, menyakiti kita, kalau kitanya nggak mau disakiti, maka tidak akan ada efeknya sedikit pun. Tetap kita dengan kehidupan kita yang bahagia.
begitu ya. Karena cacian makian manusia itu pada dasarnya tidak membahayakan kita. Ya. Yang membahayakan kita itu ketika hati kita ini terbawa oleh cacian makian orang sehingga terhasut kemudian ingin membalas cacian makian orang. Ya. Kalau kitanya tidak mau menerima, ya tidak ada masalah. Artinya tidak akan memberatkan diri kita. Nah, yang seperti ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini akan terasah di dalam jiwa kita kalau kemudian kita terus mempelajari akidah tauhid ini. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita mulai masuk di pembahasan babnya, membahas dalil-dalil yang beliau sampaikan terkait dengan masalah kesabaran yang sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan dan ketauhidan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir para jamaah, yakinlah musibah sekecil apapun kalau minimalnya disikapi dengan kesabaran, insyaallah itu menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar tanpa batas, dan insyaallah itu menjadi wasilah bagi kita ya untuk gugurnya, terhapusnya dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta wala adha hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim," tidaklah menimpa seorang muslim secara terus-menerus dari apa? Nasab. Ya, nasab itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rasa sakit. Dalam hidup ini ada rasa sakit. Yang paling sakit apa, ikhwan? Sakit gigi, sakit badan, atau sakit hati? Sakit hati. Gitu ya. Pasti ya manusia mengalami itu. Nasab, wala wasab, kelelahan, keletihan, wala ham, kekhawatiran untuk masa yang akan datang, wala hazan. Ya, hazan itu kesedihan karena masa yang sudah berlalu, wala adza, dan segala sesuatu yang menyakitkan, wala gham. Ya demikian pula para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah tersebut. Nah, ini mesti diyakini ya supaya musibah itu ringan bagi kita ya. Bahkan Nabi memberikan resep supaya kita itu ringan menghadapi musibah. Ya, siapapun yang tertimpa musibah, lihatlah musibah yang menimpa diriku. Kata Nabi begitu. Karena musibah yang paling besar yang ditimpakan Allah kepada hambanya adalah musibah ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang memperhatikan musibah yang menimpa Nabi saat dia tertimpa musibah, maka musibah yang menimpa dirinya akan terasa ringan. Ternyata musibahku tidak ada apa-apanya. Ikhwan, ya, ketika kita enggak punya duit, susah enggak? Susah enggak? Enggak ada yang jawab. Berarti alhamdulillah semuanya tidak pernah tidak punya duit gitu. Susah kan? Mungkin orang merasa susah ketika tidak punya uang. Baik, sesusah-susahnya kita saat enggak punya uang, masih makan enggak, ikhwan? Alhamdulillah masih makan, Ustaz ya. Minim-minimnya Salome 10.000 kan. Barakallahu fikum. Masih makan. Bahkan mungkin stok makanan masih banyak di rumah kita gitu ya. Tidak ada beras, yang lain masih ada, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Coba orang yang merasa susah ketika tidak punya uang, coba lihat musibah yang menimpa Nabi. Nabi bukan hanya saja nggak punya uang, tapi beliau pernah lapar, kelaparan, sampai mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Ada antum yang pernah mengalami itu? Siapa yang paling sepuh di sini, Pak? Yang sudah merasakan asam garam kehidupan? Ada enggak, Pak? Yang paling sepuh di sini merasakan
ya. Saat-saat terpuruk, saat-saat ada kata orang di titik nadir. Sampai kemudian kelaparan mengganjal perutnya dengan batu. Ada yang pernah mengalami begitu? Alhamdulillah, kayaknya enggak ada. Apalagi bapak-bapak yang tinggal di sini, kayaknya enggak ada. Ya, malah kelebihan makanan. Ya, begitu ya. Barakallahu fiikum. Siapa yang pernah dizalimi sama orang, ditipu sama orang di sini? Kezaliman terbesar yang menimpa Nabi adalah upaya manusia untuk membunuh dirinya. Rumahnya dikepung sampai Nabi diperintahkan hijrah. Ngeri enggak ikhwan? Ngeri gitu. Ada rumah bapak pernah dikepung, orang-orang mau bunuh bapak, ada? Makanya kenapa harus terpuruk dengan kezaliman manusia yang mungkin hanya kata-kata di medsos, mungkin hanya sekedar gertakan, ancaman gitu ya. Enggak ada wujud faktanya sama sekali. Kenapa mesti terpuruk dengan itu? Enggak ada orang yang bekerja sama untuk membunuh kita, enggak ada gitu ya. Barakallahu fikum. Dan itu menimpa Nabi. Menimpa Nabi. Maka pantas kemudian Nabi mengatakan, siapa yang sedang terpuruk dengan musibah, coba perhatikan musibah yang menimpa diriku. Maka dia akan mendapati musibah yang menimpa dirinya tidak ada apa-apa. Ringan bagi dirinya. Barakallahu fikum. Demikian ya materinya. Ya. Di dalam mempraktekannya semua kembali kepada kualitas iman kita masing-masing dan juga hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap saat kita meminta hidayah taufik kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Demikian para jamaah, sudah masuk waktu kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.